Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudia Putra Pratama Gosal dengan NIM L131-21112. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya dengan materi nilai guna langsung sumber daya hutan. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Ririn Amaluengseng dengan ekor NIM 107, Nopelius 2 Lembang dengan ekor NIM 005, Pramudia Putra Pratama Gosal dengan ekor NIM 112, Muhammad Anggar Fareza dengan ekor NIM 048, Muhammad Gifari Rizkinanda dengan ekor NIM 062, Mia Erlina Fitriani L dengan ekor NIM 354, Maya Febriani dengan ekor NIM 166, Vera Venita dengan ekor NIM 120. Sekarang kita akan membahas latar belakang dari sumber daya hutan. Sumber daya hutan di Indonesia menghasilkan berbagai manfaat yang dapat dirasakan pada tingkatan lokal, nasional, maupun global. Manfaat tersebut terdiri atas manfaat nyata yang terukur, berupa hasil hutan kayu, hasil hutan non-kayu seperti rotan, bambu, damar, dan lain-lain, serta manfaat tidak terukur berupa manfaat perlindungan lingkungan, keanekaragaman genetik, dan lain-lain. Saat ini berbagai manfaat yang dihasilkan tersebut masih dinilai secara rendah sehingga menimbulkan terjadinya eksploitasi sumber daya hutan yang berlebih. Hal tersebut disebabkan karena masih banyak pihak yang belum memahami nilai dari berbagai manfaat sumber daya hutan secara komprehensif. Untuk memahami manfaat dari sumber daya hutan tersebut, perlu kita lakukan penilaian terhadap semua manfaat yang dihasilkan dari sumber daya hutan ini. Maka dari itu, kita mendapatkan rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana konsep nilai guna langsung. Yang kedua, sebutkan contoh fungsi nilai guna langsung. Yang ketiga, bagaimana tahapan pelaksanaan nilai guna langsung. Yang keempat, bagaimana hasil studi nilai guna langsung. Maka tujuan dari rumusan masalah tersebut yaitu yang pertama, untuk mengetahui konsep nilai guna langsung. Yang kedua, untuk mengetahui contoh-contoh nilai guna langsung. Yang ketiga, untuk mengetahui tahapan-tahapan penggunaan nilai guna langsung. Dan yang terakhir, yang keempat, untuk mengetahui hasil studi nilai guna langsung. Sekarang kita masuk pada topik pembahasan kita saat ini. Yang pertama, konsep nilai guna langsung. Nilai guna langsung merupakan nilai dari manfaat yang langsung dapat diambil dari sumber daya hutan. Sebagai contoh manfaat penggunaan sumber daya hutan, sebagai input untuk proses produksi atau sebagai barang konsumsi. Berbeda dengan nilai guna tidak langsung, yaitu nilai dari manfaat yang secara tidak langsung dirasakan manfaatnya dan dapat berupa hal yang mendukung nilai guna langsung, seperti manfaat yang bersifat fungsional, yaitu sebagai manfaat yang dihasilkan bukan dari hasil interaksi secara fisik antara hutan dan konsumen. Hal tersebut mungkin berbeda dengan persepsi masyarakat yang tinggal jauh dari hutan dan tidak menerima manfaat secara langsung. Nilai sumber daya hutan ini dapat diklasifikasi berdasarkan beberapa kelompok. Yang pertama, nilai pasar, yaitu nilai yang ditetapkan melalui transaksi pasar. Yang kedua, nilai kegunaan, yaitu nilai yang diperoleh dari penggunaan sumber daya tersebut oleh individu tertentu. Dan yang ketiga, nilai sosial, yaitu nilai yang ditetapkan melalui peraturan hukum atau perwakilan masyarakat. Yang keempat, metode biaya perjalanan. Metode ini berdasarkan pada asumsi bahwa konsumen menilai tempat rekreasi hutan berdasarkan pada biaya yang dikeluarkan untuk dapat ke tempat tujuan atau wisata hutan, termasuk biaya perjalanan sebagai biaya oportunitas dari waktu yang dikeluarkan untuk melakukan perjalanan ke tempat wisata hutan. Lalu contoh fungsi nilai guna langsung yaitu
nilai produk atau hasil dari barang dan jasa dalam suatu kawasan, nilai produktivitas atau hasil produksi, atau kawasan budidaya seperti pertanian dan perkebunan, kawasan atau ekosistem tertentu seperti hutan daerah aliran sungai, mangrove, terumbu karang, serta pendapatan dari pajak dan revenue dalam suatu kawasan. Dalam menghitung DOF, penilaian harus mengeluarkan komponen nilai properti dari perhitungan, karena apabila tidak dilakukan, maka terjadilah duplikasi penilaian yang mengakibatkan nilai kawasan menjadi berlebihan. Hasil yang dapat dimanfaatkan fungsional nilai langsung dikonsumsi langsung seperti kayu, makanan, biomasa, serta rekreasi. Kemudian, tahapan pelaksanaan nilai guna langsung yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara studi literatur melalui pengumpulan berbagai referensi yang memuat berbagai konsep dan teori mengenai nilai ekonomi total, sumber daya alam, dan metode penilaian sumber daya hutan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif untuk mengklasifikasikan teori yang berkaitan dengan nilai ekonomi total dan metode penilaian sumber daya hutan. Langkah pertama untuk memperoleh nilai dari sumber daya hutan adalah dengan melakukan identifikasi terhadap berbagai jenis manfaat yang dihasilkan dari sumber daya hutan. Keberadaan setiap jenis manfaat ini merupakan indikator adanya nilai yang menjadi sasaran penilaian. Setiap indikator ini memiliki nilai komponen sumber daya hutan. Ini dapat berupa barang hasil hutan, jasa dari fungsi ekosistem hutan, maupun atribut yang melekat pada hutan tersebut dalam hubungannya dengan sosial budaya masyarakat. Langkah kedua dalam penilaian sumber daya hutan ini adalah melakukan identifikasi kondisi biofisik hutan dan sosial budaya masyarakat, karena proses pembentukan nilai sumber daya hutan berdasarkan pada persepsi individu atau masyarakat dan kualitas serta kuantitas komponen sumber daya hutan tersebut. Langkah selanjutnya adalah melakukan penilaian sumber daya hutan melalui proses penilaian biofisik dan sosial budaya, yaitu kuantifikasi setiap indikator nilai berupa barang hasil hutan, jasa fungsi ekosistem hutan, serta atribut hutan dalam kaitannya dengan budaya setempat. Atas dasar kuantifikasi indikator nilai tersebut dilakukan penilaian ekonomi manfaat hutan berdasarkan metode penilaian tertentu pada setiap klasifikasi nilai. Kemudian, bagaimana hasil studi nilai guna langsung? Nilai merupakan persepsi manusia tentang makna suatu objek sumber daya hutan bagi individu tertentu pada tempat dan waktu tertentu. Oleh karena itu, akan terjadi keragaman nilai sumber daya hutan berdasarkan pada persepsi dan lokasi masyarakat yang berbeda-beda. Nilai sumber daya hutan sendiri bersumber dari berbagai manfaat yang diperoleh masyarakat. Masyarakat yang menerima manfaat secara langsung akan memiliki persepsi yang positif terhadap nilai sumber daya hutan, dan hal tersebut dapat ditunjukkan dengan tingginya nilai sumber daya hutan tersebut. Maka dari topik pembahasan kita saat ini, dapat kita simpulkan bahwa teknik penilaian ekonomi khususnya untuk penilaian manfaat barang dan jasa hasil hutan non-kayu yang tidak memiliki harga pasar dalam satuan moneter ini sangat membantu dalam perumusan kebijakan pengelolaan hutan dan sistem pengelolaan hutan. Karakteristik manfaat hutan yang spesifik ini membutuhkan pendekatan teknik penilaian yang berbeda dengan manfaat hutan yang memiliki harga pasar dan diperdagangkan. Terakhir, dengan diketahuinya nilai guna langsung dari sumber daya hutan, diharapkan akan menciptakan pemanfaatan sumber daya hutan yang lebih efisien lagi, karena manfaat hutan telah diperhitungkan secara memuaskan dalam perhitungan ekonomis.
Sekian hasil presentasi saya pada saat ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.